Apa gunanya kita sekolah? Kebanyakan orang sudah pasti akan menjawab agar bisa mendapatkan gelar, lalu bekerja di perusahaan besar dan mendapat kehidupan yang mewah. Ya tentu itu tidak salah, tapi berbeda dengan orang di film ini. Dia pergi ke sekolah bukan untuk gelar apalagi uang. Dia rela menggunakan nama orang lain untuk sekedar bisa masuk ke dalam kelas dan bahkan menyerahkan juara umumnya kepada orang lain. Luar biasa. Film ini berkisah tentang Ranju, Farhan, dan Raju selama menjalani kuliah di kampus nomor 1 di India yaitu Imperial College Engineering yang disingkat dengan ICE. Tapi setelah lulus, Ranju menghilang bak di telan bumi dan tidak ada kabar sama sekali. Hingga 5 tahun kemudian Farhan dan Raju akhirnya mendapatkan kabar tentang sahabatnya itu. Mereka lalu memutuskan untuk menemuinya dan tidak disangka ternyata selama ini Ranju menyimpan rahasia yang sangat besar. Daripada penasaran, ayo kita langsung saja ke pembahasan filmnya. Di awal film, Farhan yang adalah seorang fotografer sedang berada dalam pesawat ketika mendapatkan telepon dari teman kampusnya. Dari ekspresinya, dia terlihat sangat terkejut ketika dia mendapat telepon itu. Ketika pesawat take off, Farhan tiba-tiba memegang dadanya. Dia lalu berdiri dan meminta pertolongan kepada pramugari karena dadanya tiba-tiba sakit. Dia lalu terjatuh. Pramugari lalu mengabari kapten pesawat karena ada penumpang yang terkena serangan jantung. Saat itu lalu terpaksa melakukan pendaratan darurat agar Farhan bisa segera mendapatkan penanganan dari dokter. Dalam perjalanan ke IGD bandara, Farhan tiba-tiba sadar. Dia lalu berdiri dari kursi roda dan terlihat kalau dia baik-baik saja. Hal itu tentu saja membuat petugas bandara menjadi bingung. Farhan lalu segera melarikan diri keluar bandara meski terus dipanggil oleh perawat yang menanganinya. Di luar bandara, Farhan lalu mencari taksi. Dalam perjalanan dia lalu menelpon Raju agar ia bersiap-siap. Raju yang masih tidur ketika Farhan menelponnya lalu terbangun karena Farhan mendapat kabar dari Catur kalau Ranju sedang menunggu kedatangan mereka berdua di kampus. Raju langsung terbangun, dia lalu segera berganti pakaian sampai lupa memakai celana saat Farhan menjemputnya. Mereka berdua lalu bergegas menuju kampus. Sesampainya di kampus, mereka lalu segera menaiki menara astronomi. Mereka lalu memanggil-manggil nama Ranju tapi tidak menemukannya. Catur, Ranju kah? Ranju! Di sana hanya ada Catur yang sudah menunggu kedatangan mereka. Catur lalu memamerkan pencapaiannya dan mengingatkan mereka berdua tentang taruhannya 5 tahun lalu. Rupanya Catur pernah bertaruh kalau dalam 5 tahun dia akan lebih sukses dari mereka bertiga. Dan dia mengundang mereka semua untuk melihat kesuksesannya sekarang. Mendengar itu, Farhan dan Raju langsung marah karena mereka jauh-jauh datang tapi tidak bisa bertemu dengan Ranju. Catur mengatakan kalau dia tahu Ranju tidak akan datang karena malu. Dia juga mengatakan kalau Ranju sekarang berada di sebuah daerah bernama Simla dan mengajak Farhan dan Raju untuk menemuinya bersama. Dalam perjalanan, Farhan lalu teringat kembali dengan masa-masa awal dia berkuliah sampai akhirnya bertemu dengan Rancho dan Raju. Farhan sebenarnya bercita-cita menjadi seorang fotografer dan tidak memiliki minat sama sekali untuk menjadi seorang insinyur. Tapi karena permintaan orang tuanya, dia terpaksa untuk berkuliah di ICE. Ketika pertama kali datang ke kampus, Farhan pergi untuk melihat nomor kamarnya. Dia akan menempati kamar D26 bersama Rancho dan Raju. Farhan lalu diantar oleh seorang OB bernama Milimeter. Sampainya di kamar, dia lalu melihat Raju yang sedang beribadah. Mereka lalu saling berkenalan. Sebelum pergi, Milimeter mengingatkan untuk tidak memakai celana dalam bolong karena akan ada tradisi kampus yang biasanya dilakukan untuk mahasiswa baru. Ternyata yang dikatakan Milimeter benar. Pada malam harinya, tradisi kampus itu dilaksanakan. Para mahasiswa baru diminta untuk memakai celana dalam saja dan mereka juga diharuskan memberikan hormat kepada senior di kampus itu. Di tengah-tengah tradisi itulah pertama kali Farhan melihat Rancu yang baru saja datang. Para senior lalu menyebut Rancu dan memintanya untuk melepas celananya seperti yang lain. Tapi Rancu menolak dan malah melarikan diri ke dalam kamar. Dia lalu dikejar oleh seorang senior dan diancam akan dikencingi pintu kamarnya selama 1 semester jika dia tidak mau keluar. Rupanya kejadian itu dilihat oleh seluruh mahasiswa yang ada di sana. Rancu lalu mencari cara untuk membela diri. Dia lalu mengambil kabel listrik dan mengikatnya di sebuah penggaris dan sendok. Ketika senior itu mengencingi pintunya, tiba-tiba saja alat vitalnya tersetrum karena air kencingnya terkena sengatan listrik dari alat yang dibuat Rancu. Semua yang ada di sana lalu tertawa melihatnya. Keesokan paginya, rektor kampus itu yang dikenal dengan nama Virus datang untuk menemui para mahasiswa baru. Virus lalu memperlihatkan sebuah pena astronot bernilai jutaan dolar yang ia dapatkan dari gurunya dulu, dan berjanji akan memberikan pena itu pada seorang mahasiswa yang dianggapnya pantas.
Semua mahasiswa baru yang ada di sana lalu mengangkat tangan ketika Virus menawari untuk memenangkan pena itu, kecuali Rancho yang mengangkat tangan untuk bertanya. सर मेरा एक सवाल है सर Rancho mengatakan mengapa ilmuwan yang menciptakan pena itu tidak membuat pensil saja, karena itu bisa saja menghemat jutaan dolar. Virus kaget dengan pertanyaan Rancho karena dia tidak punya jawaban yang pas. Dia lalu pergi begitu saja meninggalkan mereka semua. Farhan lalu teringat kembali suatu kejadian yang membuat Virus sangat marah pada Rancho. Kejadian itu bermula ketika Virus menolak proyek mahasiswa lain bernama Joy Lubu. Joy mendesain sebuah helikopter yang menurut Virus sangat aneh. Virus lalu menelpon ayah Joy dan mengatakan kalau Joy tidak akan lulus dengan helikopter itu. Joy sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Dia lalu membuang helikopternya ke tempat sampah. Rupanya kejadian itu dilihat oleh Rancho. Rancho lalu mengambil helikopter Joy dari tempat sampah. Rupanya helikopter itu tidak bisa terbang sehingga Virus menolaknya. Rancho berencana memperbaikinya dan membuat kejutan untuk Joy. Setelah beberapa kali percobaan, Rancho akhirnya berhasil membuat helikopter itu terbang dan juga memasangkan kamera pengamat. Semua mahasiswa sangat terkesima dengan helikopter buatan Joy. Rancho lalu berencana menerbangkan helikopter itu ke kamar Joy untuk merekam ekspresinya. Tapi Rancho dikejutkan ketika dia melihat Joy yang sudah dalam keadaan gantung diri di kamarnya. Rancho, Farhan, dan Raju lalu bergegas ke kamar Joy untuk menyelamatkannya. Tapi sayang nyawa Joy sudah tidak bisa tertolong. Di hari pemakaman Joy, Rancho yang sedih melihat itu lalu pergi menemui Virus. Dia mengatakan kalau apa yang dialami Joy bisa saja terjadi pada siapapun yang berkuliah di ICE. Karena tekanan yang sangat tinggi membuat para mahasiswa bisa stres. Dia lalu menyalahkan Virus karena kejadian itu. Keesokan harinya, Virus yang tidak terima dengan tuduhan Rancho lalu memanggilnya ke ruangannya. Dia meminta Rancho untuk menjelaskan karena berani menuduhnya sebagai akibat Joy bunuh diri. Rancho mengatakan kalau dia tidak sepenuhnya menyalahkan Virus atas kejadian yang menimpa Joy, tapi dia menyalahkan sistem yang ada di kampus itu. Virus menjadi semakin marah karena dia menganggap Rancho merasa dia lebih pintar dari dirinya. Virus lalu menggandeng tangan Rancho dan menyeretnya ke kelas. Virus lalu meminta Rancho untuk mengajar dan membuktikan apa yang dia masukkan sebagai ide-ide baru itu. Mahasiswa lain yang berada di kelas terkejut melihat kejadian itu. Beberapa di antara mereka lalu mulai menertawakan Rancho karena tidak yakin Rancho bisa mengajar mereka. Virus meminta Rancho untuk segera mengajari mereka sesuatu. Rancho yang terdesak lalu mengambil buku di depannya. Dia lalu menuliskan dua kata di papan tulis yaitu Farhaniratrei dan Pre-Rajulization dan meminta kepada semua mahasiswa dan Virus untuk mencari arti kata tersebut dalam 30 detik. Para mahasiswa lalu mulai mencari arti kata tersebut. Mereka berlomba untuk menjadi yang pertama, termasuk juga Virus. Tetapi setelah 30 detik berlalu, tidak ada seorang pun yang mengetahui arti kata itu. Rancho lalu mulai menjelaskan maksud dari perkataannya tentang ide yang dia maksudkan. Karena dengan memberi lomba seperti tadi tentu saja tidak membuat mahasiswa senang tapi menjadi tertekan. Dia ingin agar para mahasiswa datang ke kelas untuk mencari ilmu dan senang ketika mempelajarinya dan bukan untuk sekedar mencari gelar saja. Virus lalu memotong penjelasan Rancho dan memintanya untuk menjelaskan arti dua kata yang ditulisnya. Rupanya dua kata itu tidak berarti apa-apa karena Rancho mengambilnya dari dua nama temannya yaitu Raju dan Farhan. Dia lalu kabur setelah mengatakan itu. Virus lalu kembali ke kantornya karena dia tidak bisa mengeluarkan Rancho. Dia lalu mengirimkan surat peringatan kepada orang tua Raju dan Farhan. हिरोशिमा और नागासाकी में मातम छा गया और हमें दोनों घरों में जूते खाने के लिए इनवाइट किया गया. Keesokan harinya, Farhan dan Raju lalu diperintahkan oleh Virus gaji ayah Rancho jika dibandingkan dengan gaji ayah mereka. Ia mengatakan kalau Rancho tidak perlu khawatir masalah uang karena ayahnya adalah orang yang kaya. Berbeda dengan mereka berdua. Virus mengatakan kalau mereka berdua ingin lulus, sebaiknya mereka pindah kamar dan tidak lagi bergaul dengan Rancho. Catur yang terpilih untuk memberikan pidato di acara Hari Pendidikan lalu meminta bantuan seorang pustakawan bernama Dubaiji untuk menyusun pidatonya. Disinilah Rancho dan Farhan memulai rencananya. Farhan akan berpura-pura sebagai polisi. Ia akan menelpon Catur dan mengatakan kalau nyawanya sedang dalam bahaya. Rancho lalu menemui Dubaiji dan mengatakan kalau dia dipanggil Virus di kantornya. Dubaiji segera pergi dan menitipkan pidato Catur padanya. Tapi Rancho lalu merobek pidato itu dan merubah beberapa kata di dalamnya menjadi vulgar. Setelah itu dia lalu memberikannya pada Catur. Hari pendidikan pun tiba. Catur lalu mulai berpidato di hadapan Virus dan Menteri Pendidikan yang juga hadir di sana. Awalnya semua berjalan baik, tapi di tengah pidato, Catur lalu mulai menggunakan bahasa-bahasa vulgar yang tentu saja membuat semua orang tertawa. Sebelum mengakhiri pidatonya,
Catur memberikan sajak yang menceritakan kentutnya sendiri dan tentu saja membuat semua orang tertawa dan membuat Dubaiji pingsan. Rancho dan Farhan lalu menemui Raju. Mereka mengatakan itulah yang terjadi jika hanya menghafal dan tidak memahami ilmunya. Tapi Raju tetap tidak mau mendengarkan mereka berdua dan langsung pergi. Rancho dan Farhan lalu pergi ke menara astronomi begitu acara selesai. Ketika sedang asik minum-minum, tiba-tiba saja Catur datang dan membanting botol di depan mereka. Dia begitu marah dengan apa yang dilakukan Rancho, dan hari itulah pada tanggal 5 September, dia berjanji kalau dalam 10 tahun dia akan lebih sukses daripada Rancho. Skin lalu berlanjut. Rancho dan Milimeter yang baru saja pulang lalu melewati sebuah tempat perbelanjaan dengan membawa inverter yang baru saja dibuatnya. Pia juga rupanya berada di sana. Ia baru saja dibelikan jam mewah oleh Suha sebagai hadiah pertunangan mereka. Pia lalu melihat Rancho melewati jalan itu. Pia yang tahu kalau Rancho yang merubah isi pidatonya lalu menghampirinya. Ia lalu memarahi Rancho dan membanting inverter yang dibuatnya. Rancho membela diri. Ia mengatakan kalau virus tidak mengelola kampus dengan baik karena hanya menghasilkan keledai setiap tahun, seperti tunangannya Suhas. Dia juga berkata kalau Suhas hanya menjadikan Pia batu loncatan dan tidak benar-benar mencintainya. Untuk membuktikan ucapannya, dia lalu mengambil jam tangan itu dan mengatakan kepada Suhas kalau Pia baru saja kehilangan jam tangannya. Ekspresi Suhas tiba-tiba berubah. Dia menjadi marah dan meminta Pia untuk mencari jam tangan itu. Pia lalu sadar kalau apa yang dikatakan Rancho benar. Dia lalu mengembalikan jam tangan itu pada Suhas dan mengatakan keledai padanya. Rancho tiba-tiba mendapat telepon dari Farhan. Farhan mengabari kalau ayah Raju sekarat dan butuh segera untuk dibawa ke dokter. Rancho yang tahu kalau Pia adalah seorang dokter lalu meminta tolong untuk memeriksa keadaan ayah Raju. Meskipun masih kesal dengan Rancho, Pia tetap bersedia menolongnya. Mereka berdua lalu pergi ke rumah Raju menggunakan motor Pia. Sampainya di sana, Pia memeriksa keadaan ayah Raju dan mengatakan kalau dia butuh perawatan segera mungkin karena kondisinya semakin parah. Rancho berpikir kalau tidak mungkin lagi menunggu ambulan datang. Dia lalu berinisiatif membawa ayah Raju menggunakan motor milik Pia. Mereka akhirnya berhasil sampai tepat waktu di rumah sakit. Ayah Raju pun mendapatkan pertolongan yang dia perlukan. Raju yang baru saja datang dengan baja lalu memarahi Rancho karena membawa ayahnya dengan motor dan tidak menunggu ambulans. Tapi dia lalu dikagetkan dengan perkataan dokter yang membenarkan tindakan Rancho. Karena kalau mereka menunggu ambulans, nyawa ayah Raju tidak akan terselamatkan. Mendengar itu, Raju lalu merasa bersalah. Dia lalu memeluk Rancho dan meminta maaf karena sudah memarahinya. Mereka lalu saling berpelukan. Keesokan paginya, mereka bertiga yang ketiduran lalu dibangunkan oleh Pia karena mereka ada ujian hari itu. Rancho senang ketika dia melihat Pia kembali menggunakan jam tangan ibunya. Mereka bertiga lalu segera pergi ke kampus menggunakan motor milik Pia. Sampainya di kelas, mereka lalu segera mengambil kertas ujian dan mulai mengerjakannya. Waktu terus berjalan dan mereka belum mengumpulkan kertas ujian ketika waktu sudah selesai. Dosen mengawasi ujian itu cuek saja dan fokus mengatur lembar ujian sesuai nomor urut. Mereka bertiga lalu selesai mengerjakan soal ujiannya, tapi dosen pengawas tidak mau menerima lembar ujian mereka. Rancho lalu muncul dengan ide gila. Dia lalu mengambil kertas jawaban Farhan dan Raju. Karena dosen itu tidak mengetahui nama dan nomor ujian mereka, Rancho lalu membongkar lembar ujian yang telah disusun dan segera melarikan diri dari kelas. Saat pengumuman ujian pun tiba. Farhan dan Raju rupanya lulus ujian tapi berada di peringkat 2 terbawah. Farhan meminta Raju untuk mencari nama Rancho. Dia lalu kecewa ketika Raju tidak menemukan nama Rancho di papan pengumuman. Dia sedih karena Rancho tidak lulus ujian itu. Farhan heran dengan Catur yang marah-marah. Raju kembali datang dan mengatakan kalau bukan Catur yang berada di urutan nomor 1, tapi Rancho yang berhasil mendapatkan nilai terbaik. Hari pemotretan pun tiba. Sebelum pemotretan dimulai, Rancho menyapa Farhan dan Raju yang duduk di pojok. Dia duduk di sebelah Virus dan mengatakan kalau dia tidak suka dengan sistem perrankingan yang menurutnya memperlihatkan kelemahan orang lain di depan orang banyak. Dia lalu mengadakan perjanjian dengan Virus dan memberikan garansi kalau Farhan dan Raju pasti akan mendapatkan pekerjaan dari wawancara kampus. Virus merasa tertantang karena menurutnya itu tidak akan mungkin terjadi. Dia lalu menyetujui tantangan Rancho dan memanggil asistennya. Kalau Farhan atau Raju berhasil mendapatkan pekerjaan, dia meminta asistennya untuk mencukur habis kumisnya. Skin lalu berlanjut. Farhan, Raju, dan Catur lalu sampai di Simla.
Mereka lalu bertanya tentang tempat tinggal Rancu kepada seorang penjual kacang di daerah itu. Rupanya penjual kacang itu mengetahuinya karena rupanya keluarga Rancu adalah keluarga terpandang di sana. Dia lalu menunjuk sebuah rumah besar di atas bukit tempat di mana Rancu tinggal. Mereka bertiga lalu pergi ke sana. Rumah Rancu sangat ramai. Rupanya ayah Rancu meninggal hari itu dan semua orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Farhan lalu bertanya kepada sang penjaga rumah untuk menunjukkan di mana Rancu. Setelah ditunjukkan, Rancu rupanya sedang menerima tamu yang datang melayat. Farhan lalu menepuk pundak Rancu dari belakang dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat orang yang dia sapanya bukanlah Rancu yang dia kenal. Di tengah keheranan itu, Farhan lalu melihat ke dinding dan menemukan ijazah Rancu di sana. Dan yang membuat mereka semakin terkejut adalah foto wisuda Rancu yang berubah seperti bukan orang yang mereka kenal. Farhan dan Raju lalu kembali mencari petunjuk dan kembali bertanya pada Catur dari mana dia bisa mendapatkan info tentang Rancu. Catur mengatakan kalau dia mendapat informasi dari sekretarisnya yang datang ke Simla untuk menemui seorang ilmuwan besar bernama Punsuk Wangru. Dia lalu melihat buku telepon Simla dan menemukan nama Rancu Das Cancat di sana. Dengan begitu dia yakin kalau Rancu sekarang berada di Simla. Farhan dan Raju masih bingung dengan semua itu. Mereka lalu memutuskan untuk kembali ke rumah Rancu dan bertanya kepada orang yang mengaku sebagai Rancu, karena dia pasti mengetahui semuanya. Setibanya di sana, Rancu sedang berdoa dengan membawa abu ayahnya. Farhan dan Raju lalu bertanya di mana dia menyembunyikan Rancu yang asli. Orang yang mengaku Rancu itu lalu mengambil senjata dan meminta Farhan dan Raju untuk pergi dari sana. Kalau tidak, dia tidak akan segan untuk membunuh mereka. Farhan dan Raju lalu mengambil abu ayah Rancu. Mereka lalu mengancam akan membawanya ke toilet jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya di mana Rancu yang asli berada. Rancu akhirnya menyerah. Dia lalu mengatakan kalau dia adalah Rancu yang asli dan orang yang mereka cari bukanlah Rancu tapi bernama asli Cote. Rancu lalu menceritakan semuanya kalau Cote adalah anak dari tukang kebunnya di rumah itu. Setelah orang tuanya meninggal, ayah Rancu lalu membawanya untuk tinggal di sana. Cote senang belajar dan bahkan sampai mencuri baju Rancu agar ia bisa bersekolah. Rancu memanfaatkan situasi itu dan menyuruh Cote untuk mengerjakan semua pekerjaan rumahnya. Tapi akhirnya mereka ketahuan oleh gurunya karena Cote bisa mengerjakan soal kelas 6 meskipun ia masih berada di kelas 4. Guru itu lalu melamporkan hal tersebut pada ayah Rancu. Ayah Rancu lalu mengatakan kalau dia minta guru itu untuk terus mengajari Cote. Ia ingin Cote lulus kuliah dengan menggunakan nama anaknya yaitu Rancu Das Cancat. Karena yang dibutuhkan hanya ijazah saja sehingga anaknya dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Cote lalu berjanji untuk melakukan itu semua dan tidak akan menemui siapapun setelah lulus kuliah. Tapi sebelum pergi, dia mengatakan kalau suatu saat akan ada dua orang temannya yang mencarinya. Farhan dan Raju terharu mendengar cerita itu. Rancu lalu memberikan alamat Cote pada mereka. Mereka lalu pergi ke sebuah daerah bernama Ladak, tempat Rancu tinggal. Farhan semakin kagum dengan Rancu karena dia bukan kuliah untuk mencari ijazah saja, tapi murni untuk belajar. Farhan lalu teringat kembali masa-masa di kampus ketika Rancu berkorban untuk Raju dan dirinya. Semua bermula ketika mereka bertiga sedang mendengarkan pidato Virus sebelum wawancara pekerjaan. Raju lalu bertanya apa yang akan terjadi jika mereka mendapatkan pekerjaan tapi gagal di beberapa mata kuliah. Virus lalu meminta mereka berdua maju ke atas panggung dan bukannya menjawab pertanyaan Raju, Virus malah mempermalukan mereka berdua di hadapan semua mahasiswa yang lain. Untuk menenangkan Farhan dan Raju, Rancu lalu mengajak mereka ke menara astronomi dan meminum anggur di sana. Mereka berdua lalu bertanya mengapa mereka selalu gagal dalam ujian sementara Rancu selalu menjadi juara. Rancu lalu menjelaskan kalau Farhan seharusnya tidak berkuliah di sana dan mengirimkan surat kepada fotografer alam liar favoritnya bernama Andrei Stefan di Hungaria untuk memperjuangkan mimpinya. Sedangkan Raju harusnya melepas semua cincinnya dan berhenti mengkhawatirkan tentang masa depannya, sehingga dia bisa fokus untuk belajar dan lulus dengan baik. Mereka lalu membuat perjanjian. Farhan akan berhenti kuliah dan mengirim suratnya kepada Andrei Stefan, dan Raju, dia akan maju untuk wawancara dan melepas semua kekhawatirannya. Tapi semua itu akan dilakukan dengan satu syarat. Rancu harus pergi menemui Pia dan mengutarakan perasaannya padanya. Rancu lalu menyanggupi persyaratan itu. Mereka lalu pergi ke rumah Virus. Rancu dan Raju lalu menaiki tangga untuk pergi ke kamar Pia, sedangkan Farhan akan menunggu di pagar depan. Rancu lalu memegang tangan Pia dan mulai mengutarakan perasaannya. Rancu mengatakan ketika dia bersama Pia mengantar ayah Raju ke rumah sakit adalah masa terindah di hidupnya. Dia juga pernah bermimpi kalau Pia mendatanginya di mimpinya dengan membawa motor dan ketika mereka akan berciuman tiba-tiba saja dia terbangun dan ciuman itu tidak pernah terjadi.
Rancho lalu dikagetkan oleh kakak Pia Mona yang keluar dari selimut. Mona mengatakan ketika Rancho berbicara tadi, itu adalah pertama kalinya anak dalam kandungannya menendang perutnya. Rancho lalu memegang perut Mona dan mengatakan all is well, dan tiba-tiba saja bayi itu kembali menendang perut Mona. Mereka terlihat sangat gembira. Sementara itu di luar rumah, Farhan dan Raju sedang mengincingi kotak surat virus dan berteriak all is well yang membuat virus terbangun. Rancho segera berlari ke lantai bawah dan mengajak mereka untuk melarikan diri dari sana. Mereka lalu bersembunyi di kelas. Virus lalu menyuruh satpam untuk mengejar mereka bertiga, tapi satpam itu kehilangan jejak. Mereka lalu ketiduran di kelas dan tidak sadar kalau perkuliahan hari itu sudah dimulai. Virus lalu mendatangi kelas dan menanyakan keberadaan Raju. Virus lalu bertanya dari mana Raju semalam. Rancho dan Farhan menjelaskan sudah 2 hari Raju tidak tidur karena belajar. Tapi Virus menjadi ragu karena Raju tidak bisa menjelaskan pertanyaan yang ia ajukan. Dan terlebih lagi, dia juga menemukan botol anggur di sana. Virus lalu minta Raju untuk menghadap ke kantornya siang nanti. Raju lalu datang ke kantor Virus. Dia lalu diminta Virus untuk menulis surat pemecatannya sendiri. Raju kaget dan meminta Virus untuk tidak melakukan itu karena hal tersebut bisa membuat sakit ayahnya semakin parah. Virus tetap bersikeras untuk mengeluarkannya. Tapi Virus lalu memberikan solusi lain. Kalau Raju tidak mau dikeluarkan, dia harus mau menjadi saksinya agar ia bisa mengeluarkan Rancu. Raju lalu mengalami dilema. Dia teringat keluarganya, tapi dia juga tidak mau sampai Rancu dikeluarkan karena dirinya. Raju lalu melihat keluar jendela dan lompat dari kantor Virus. Raju dan Farhan lalu segera membawa Raju ke rumah sakit. Raju harus menjalani operasi karena kakinya patah. Ketika masa perawatan, Pia menjelaskan kalau Raju masih mengalami syok pasca kecelakaan itu. Raju bisa mendengar dan melihat tapi tidak bisa merespon. Dia lalu meminta Rancu dan Farhan untuk terus memotivasinya agar Raju bisa segera sembuh. Rancu dan Farhan lalu menggunakan segala cara untuk membuat Raju sembuh. Mulai dari mengatakan kalau ayah Raju sudah sembuh, mengajak semua mahasiswa yang lain datang ke rumah sakit, hingga membelikan pakaian baru untuk ibu Raju. Setelah perjuangan yang panjang, Rancu akhirnya berhasil membuat Raju sadar ketika dia mengatakan kalau kakak Raju yang bernama Kamu akan menikah dengan Farhan. Setelah menjalani perawatan, Raju akhirnya sembuh dan bersiap pergi untuk wawancara kerja. Sebelum pergi, Raju mengatakan kepada Farhan kalau sekarang adalah giliran mereka untuk menepati janji pada Rancu. Farhan akan menemui ayahnya dan Raju akan melakukan wawancara kerja. Farhan lalu pulang ke rumah untuk menemui ayahnya. Ayahnya baru saja membelikan Farhan sebuah laptop baru yang paling mahal. Tapi dia terkejut ketika Farhan mengatakan kalau dia tidak mengikuti wawancara kerja. Farhan lalu menyampaikan pada ayahnya kalau dia tidak pernah bercita-cita menjadi seorang insinyur. Dia ingin ayahnya mengerti kalau cita-citanya adalah menjadi seorang fotografer alam liar dan dia ingin ayahnya bisa menerima itu. Ayah Farhan marah padanya dan mengatakan kalau Farhan masih saja terpengaruh dengan Rancu. Tapi Farhan tetap berusaha meyakinkan ayahnya. Hingga akhirnya ayah Farhan mengerti dan berniat mengeluarkan laptop yang baru saja dibelinya dengan sebuah kamera profesional. Sementara itu di kampus, Raju mulai melakukan wawancara kerja. Raju lalu mulai bercerita tentang bagaimana dia bisa berada di kursi roda kepada para pewawancara. Para pewawancara itu lalu mengatakan kalau apa yang dilakukan Raju tentu bukanlah hal yang baik bagi perusahaan mereka. Dan mereka meminta kepada Raju untuk merubah sikapnya itu jika mau diterima. Tapi Raju menolak. Dia mengatakan kalau dia akan tetap dengan sikapnya dan meminta kepada para wawancara untuk tetap melanjutkan pekerjaannya. Sebelum pergi, Raju lalu dihentikan oleh seorang pewawancara. Dia terkesima dengan Raju yang tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak tergoda sama sekali. Dan rupanya hal itulah yang membuatnya diterima. Raju dan Farhan lalu pergi menemui Rancu. Mereka lalu membuka celana dan memberikan penghormatan kepada Rancu seperti tradisi yang ada di kampus itu. Rancu sangat terharu. Dia bahagia karena akhirnya teman-temannya bisa mewujudkan mimpinya masing-masing. Skin lalu berlanjut. Farhan lalu memutuskan untuk kembali menghubungi Pia karena mereka sudah mengetahui di mana Rancu berada. Farhan terkejut karena rupanya hari itu adalah hari pernikahan Pia dengan Suhas. Raju dan Farhan lalu memutuskan untuk pergi ke sebuah daerah bernama Manali untuk menjemput Pia. Sesampainya di sana, mereka lalu berbagi tugas. Raju akan mengerjai Suhas dan Farhan akan menemui Pia. Farhan lalu menemui Pia dan mengatakan kalau mereka tahu di mana Rancu berada sekarang. Dan dia tahu kalau Pia masih mencintai Rancu. Pia lalu memilih untuk tidak pergi dan dia tidak lagi punya pilihan selain menikah dengan Suhas. Sementara itu, Raju pergi ke kamar Suhas. Dia lalu berpura-pura menjadi petugas kamar.
Raju lalu menumpahkan saus di baju pernikahan Suhas dan menggunakan baju itu agar Pia tidak menikah dengan Suhas. Saat tengah mengitari api suci, Pia mengatakan kalau dia tidak mungkin pergi sekarang karena itu akan membuat dirinya malu. Raju lalu membuka penutup kepalanya dan mengatakan kalau orang-orang akan melupakan kejadian itu, sementara Pia akan menyesal seumur hidup karena menikah dengan Suhas. Setelah diyakinkan berkali-kali, Pia akhirnya setuju untuk kabur bersama Farhan dan Raju. Farhan lalu berpikir kalau dia dan Raju sudah melakukan beberapa kekacauan karena rancu, mulai dari membuat pesawat mendarat darurat, hampir memasukkan abu orang yang meninggal ke dalam WC dan terakhir mencuri pengantin wanita di hari pernikahannya. Semua itu dia lakukan karena dia teringat kembali ketika Rancho memberanikan diri menerobos masuk kantor virus untuk mencuri lembar ujian Raju. Ketika itu, mereka berdua takut kalau Raju akan kembali bunuh diri jika dia gagal dalam ujian. Mereka lalu mencari soal ujian tapi tidak juga menemukannya. Rancho lalu menggunakan telepon di kantor virus untuk menelepon Via. Rupanya virus yang mengangkat telepon itu dan curiga kalau ada seorang di kantornya. Farhan berhasil menemukan lembar ujian Raju. Dia lalu segera mengkopinya dan mengelem kembali segalnya agar virus tidak curiga. Setelah itu mereka lalu segera pergi dari sana, tapi rupanya virus mengetahui rencana mereka. Dia lalu diam-diam ke kantornya untuk memergoki Rancho dan Farhan. Virus lalu menemukan amplop ujian yang baru saja dilem dan tahu itu pasti adalah ulah dari Rancho. Rancho dan Farhan lalu segera kembali ke kamar dan menemukan Raju yang sedang belajar. Mereka lalu memberikan soal itu pada Raju, tapi Raju menolak dan membuang lembar soal itu. Tiba-tiba saja, virus menerobos kamar mereka. Dia lalu menemukan lembar soal itu. Virus marah dan memukuli Rancu. Virus lalu mengeluarkan Rancu dari kampus dan mengatakan kalau dia belum pergi keesokan paginya, dia akan melaporkan hal itu pada polisi. Rancu lalu membawa barang-barangnya keluar. Dalam perjalanan keluar, dia melihat Mona yang sudah mau melahirkan tengah terjebak di dalam mobil. Virus mencoba menghubungi ambulans, tapi lalu lintas macet total karena hujan yang terjadi di seluruh kota. Pia lalu minta Rancho untuk membawa Mona ke aula. Karena kondisi tidak memungkinkan membawa Mona ke rumah sakit, Pia meminta mereka semua untuk membantu proses kelahiran. Virus lalu datang ke aula dan memarahi mereka semua. Tapi Pia meminta Virus untuk tidak mengganggu karena kondisinya sudah sangat genting. Pia lalu meminta mereka semua untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk proses persalinan dan meminta Mona untuk terus mendorong agar anaknya keluar. Pia lalu meminta Rancho untuk melihat apakah kepala bayinya sudah keluar atau belum. Tapi Mona kelelahan dan tidak bisa lagi mendorong untuk mengeluarkan bayinya. Salah seorang suster lalu menyarankan untuk menggunakan vakum cup agar bisa mendorong kepala bayi keluar. Pia lalu menunjukkan cara kerja alat itu pada Rancho. Rancho lalu memiliki ide untuk menggunakan vakum cleaner sebagai ganti vakum cup. Tapi tiba-tiba saja listrik di kampus itu padam. Rancho lalu menyuruh Milimeter untuk mengambil inverternya dan membangunkan seluruh asrama untuk mengambil semua aki mobil yang bisa digunakan. Mereka semua lalu bergerak. Rancho menyiapkan listrik dan vakum akapnya dengan bantuan seluruh penghuni asrama. Rupanya ide Rancho berhasil. Listrik kembali menyala dan mereka kembali bisa menggunakan komputer dan vakum cleanernya. Setelah saat-saat yang menegangkan, bayi itu akhirnya bisa keluar. Tapi bayi itu tidak menangis yang membuat semuanya berpikir kalau bayi itu sudah meninggal. Raju lalu berusaha menenangkan Mona dan berkata all is well seperti yang pernah dikatakan Rancho. Dan secara ajaib Rancho merasakan kalau bayi itu menendangnya. Mereka semua lalu mengatakan all is well dan secara ajaib bayi itu menangis. Semuanya terharu melihat kejadian itu. Rancho lalu memberikan bayi itu kepada Virus. Virus sangat terharu dan sebuah keajaiban terjadi. Dia tidak lagi memaksa cucunya untuk menjadi insinyur, tapi membebaskannya untuk menjadi apapun yang dia inginkan. Setelah menyerahkan bayi itu, Rancho lalu mengambil tasnya karena dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Virus yang melihat itu lalu mengejarnya. Virus kembali mengingatkan Rancho tentang pertanyaan pena yang dia tanyakan di hari pertama kuliah. Virus lalu menjelaskan jawabannya pada Rancho dan mengatakan kalau Rancho tidak bisa selalu benar. Dia lalu mengeluarkan penanya. Dengan terisak, dia lalu memberikan pena itu pada Rancho sebagai pengakuan kalau Rancho adalah murid hebat yang dia cari selama ini. Virus tidak jadi mengeluarkan Rancho. Dia lalu menyuruh Rancho untuk belajar agar bisa segera lulus. Hari kelulusan pun tiba. Rancho terpilih sebagai mahasiswa terbaik. Mereka semua sangat bersuka cita hari itu. Tapi sayangnya itu adalah hari terakhir mereka melihat Rancho. Skin lalu berlanjut. Mereka akhirnya sampai di Ladakh. Rupanya itu adalah sebuah sekolah yang dijalankan oleh Rancho. Mereka bertiga lalu berusaha mencari keberadaan Rancho dan bertemu dengan seorang guru di sana. Guru itu lalu mengajak mereka ke kantornya. Dia lalu memperlihatkan helm Pia yang hilang.
album foto Farhan dan blog Raju. Mereka semua heran siapa orang itu sebenarnya. Rupanya itu adalah Milimeter. Mereka semua terkejut dengan penampilan barunya. Skin lalu berlanjut. Rancu rupanya sedang bermain bersama anak-anak. Dia lalu melihat Pia datang dengan membawa motor. Pia lalu mendatanginya seperti dalam mimpinya, tapi bukan menciumnya, Pia langsung menamparnya. Dia marah karena Rancu tidak pernah berpamitan padanya sebelum pergi. Farhan dan Raju lalu datang, dan Rancu menyapa mereka seolah dia tidak salah sama sekali. Dia lalu dipukuli oleh Farhan dan Raju, setelah itu mereka lalu saling berpelukan. Tiba-tiba saja Catur datang. Dia menertawai Rancu yang sekarang menjadi guru. Catur lalu minta Rancu untuk mendatangi deklarasi kekalahan. Catur lalu heran dengan Rancu yang memiliki pena virus. Dia lalu mengambil pena itu dan mengatakan kalau itu adalah pena untuk pemenang dan bukan untuk para pecundang. Mereka lalu menanyakan siapa sebenarnya nama asli Rancu. Rancu lalu mengatakan kalau nama aslinya adalah Punsuk Wangru, seorang ilmuwan yang memiliki 400 hak paten yang sedang dicari oleh pihak Jepang. Farhan dan Raju lalu berusaha memanggil Catur untuk memperingatkannya, tapi Catur tidak peduli dan terus berjalan. Rancu lalu menelponnya. Catur senang ketika dia melewat Wangru menelponnya. Rancu mengatakan kalau dia tidak bisa menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Catur, karena Catur telah mengambil penanya. Catur heran, dia lalu membuka deklarasi kekalahan yang dibawanya, dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat nama asli Rancu yang sebenarnya. Catur lalu menjadi malu dan malah mengakui kekalahannya, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton review ini. Film ini menjadi film yang sangat saya rekomendasikan untuk ditonton, karena mengandung banyak pelajaran kehidupan di dalamnya. Rating yang diberikan IMDb pada film ini adalah 8,4/10. Sekian review dari saya. Klik like jika Anda suka dengan video ini dan dislike aja kalau tidak suka. Tinggalkan komen di bawah untuk film yang akan saya review selanjutnya.